Shalom, kita kembali lagi mendengarkan renungan pada hari ini, masih dalam satu disiplin yang sama, yaitu disiplin kesendirian. Beberapa hari yang lalu kita telah belajar mengenai apa itu disiplin kesendirian atau keheningan. Sebenarnya keheningan itu seperti apa? Ingat, keheningan bukan berarti tanpa kebisingan, tetapi bagaimana kita bisa tetap hening di tengah-tengah kebisingan. Artinya kita tetap bisa mendengar suara Allah, sekalipun suasana sekitar kita chaos. Nah, hari ini kita mau membahas satu subtema yang cukup menarik, yaitu mengenai korban orang bodoh atau persembahan orang bodoh. Dalam arti lain, persembahan korban yang tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu apa hubungannya dengan disiplin keheningan ini? Apa hubungannya dengan lidah kita? Ingat, beberapa hari yang lalu kita membahas mengenai kuasa lidah. Nah, mari kita membaca dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17b mengatakan demikian. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Pengkhotbah melanjutkan dalam Pengkhotbah 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ternyata persembahan kita itu juga dilihat dari ucapan kita, dilihat dari mulut kita. Ingatkah kita ketika orang Farisi di bait Allah, mereka berdoa dan berkata, aku mengucap syukur kepada Allah karena aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku bersyukur kepada Allah karena aku tidak sama seperti orang berdosa itu. Aku bersyukur kepada Allah karena aku bukan menjadi bagian dari mereka. Namun, apakah doa yang diucapkan oleh orang Farisi, ahli Taurat semacam itu, apakah itu merupakan ucapan yang berkenan di hadapan Allah? Tentu secara singkat kita sudah tahu jawabannya, itu bukanlah hal yang berkenan di hadapan Allah. Allah tidak mengindahkan perkataan orang-orang seperti itu. Karena hatinya kotor, hatinya nggak bersih. Betul bukan? Lalu hubungannya dengan kata-kata apa? Ingat, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas bahwa manusia secara natural memperkatakan apa yang ingin dikatakan, mengekspresikan apa yang ingin diekspresikan, tanpa memperkarakan apakah perkataannya berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Nah, begitu pula dengan kita. Dalam keseharian hidup kita, kita tidak bisa memungkiri ada orang-orang yang berdosa di hadapan kita. Mungkin kita merasa diri kita benar, dan kita melihat orang ini melakukan dosa. Seketika kita secara refleks kita ingin menegur orang itu. Kita pengen bilang, itu dosa loh, kamu harusnya nggak seperti itu, jangan seperti ini. Bahkan tidak jarang kita sampai menghakimi orang itu. Kamu kalau kayak gini nggak bisa jadi anak Tuhan. Kamu kalau kayak gini nggak bisa masuk surga. Mungkin posisi kita benar. Kita nggak melakukan dosa seperti yang orang lain perbuat. Tetapi apakah teguran kita sudah tepat? Contoh lainnya, ketika kita difitnah, secara refleks kita ingin membela diri kita. Kita ingin membela harga diri kita. Kita memikirkan, merancang bagaimana cara kita tuh mengklarifikasi fitnahan orang. Apakah tidak boleh kita mengklarifikasi? Apakah tidak boleh kita membela diri? Bukan masalah boleh atau nggak boleh. Tetapi sebagai orang percaya kita dituntut. Bukan hanya membela diri, tetapi bagaimana cara kita membela diri. Kata-kata apa yang harus kita keluarkan? Bahkan sebelum kita memperkatakan pun, kita harus memperkarakan kapan saya harus membela diri. Dan lewat siapa, melalui apa kita membela diri. Jangan-jangan Tuhan nggak mau kita membela diri pada saat tertentu. Jangan-jangan Tuhan mau dengan caranya Tuhan sendiri. Entah melalui orang lain, entah melalui pembuktian melalui waktunya Tuhan. Tidak selalu kita harus membela diri kita. Nggak harus kita selalu menegur serta-merta orang-orang yang berbuat dosa yang di depan mata kita. Ada waktunya. Ingat kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Oleh sebab itu, mari kita belajar bahwa sebenarnya
orang yang tidak bisa menahan lidahnya, orang yang tidak bisa menahan, memfilter mulutnya, perkataannya. Itulah adalah orang-orang yang sering memperkatakan perkataan yang sia-sia. Termasuk itu pun akhirnya kita bawa ke dalam ritual kita. Kita bawa kepada jam-jam doa pribadi kita. Kita bawa ketika kita menghadap Allah. Kita lebih banyak berkata-kata daripada mendengar suara Allah, bukan? Ingat, Yesus bilang, sebelum kita meminta pun Bapa kita di sorga sudah tahu apa yang kita perlukan. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga hati kita. Kalau hati kita udah kotor, jangan perlu diperkatakan lagi. Kalau hati kita udah dendam, amarah, kita emosi terhadap seseorang, lalu kita memperkatakan melalui kata-kata kita. Bukankah kata-kata kita itu juga akan mendukung emosi kita? Kita semakin menikmati emosi kita. Kita semakin menikmati amarah kita. Oleh sebab itu, lidah itu merupakan satu termometer. Lidah itu memberitahu kita, mendeteksi temperatur rohani kita. Tetapi lidah juga merupakan termostat. Termostat itu alat pengukur untuk suhu. Dia yang akan bisa mengendalikan suhu, temperatur, kerohanian kita. Apa yang dari hati kita keluarkan lewat mulut. Hati-hati. Karena ketika kita marah lalu kita memperkatakan, itu akan menambah rasa benci dalam hati kita. Kita semakin menikmati amarah itu, kita semakin menikmati emosi itu. Ketika kita sakit hati, kita memperkatakan, kita ngomong sama orang, aku sakit hati, aku begini, aku begitu, tanpa kita datang kepada Tuhan. Kita semakin menikmati sakit hati itu. Akhirnya kerohanian kita semakin menurun. Dan akhirnya kita tidak bisa berada di dalam keheningan. Kita tidak bisa mendengar suara Allah. Oleh sebab itu, mari kita bangun persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang dimulai dari kata-kata kita yang tidak sia-sia kepada Allah. Mari memulai hidup kita terus-menerus untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.